Nama gue Mikael, gue kuliah di China, jurusan kedokteran. Gue udah gabung di Eko sejak 2015. Jadi awal banget sih. Pengaruh Eko Generation ke gue bisa lebih mengandalkan Tuhan sih di setiap pilihan-pilihan yang gue lalui, setiap buat kuliah, buat belajar, semua. Gue lebih mengandalkan Tuhan, menambah teman juga. Banyak sih yang positifnya. Menurut gue Eko tuh komunitas sih. Soalnya kenapa? Karena Eko tuh buat gue punya banyak teman. Jadi pas gue balik ke Indonesia, walaupun gue kuliah di luar negeri, gue juga masih punya teman. Gue masih ngumpul-ngumpul. Ada IF juga. Ada banyak acara sih yang gue bisa dapat dari Eko. Momen yang gak terlupakan sih pas retreat sih di Temple of God. Itu bener-bener dapat banget feel-nya buat lebih dekat lagi ke Tuhan sih. Mantep. 5 tahun Eko Generation harus semakin kreatif, harus semakin kompak lagi biar timnya semakin dekat dengan Tuhan, semakin baik lagi. We are the Echoes. What's up line guys? Oke, we are the Echoes. Ya oke lah ya. Lanjut aja dulu. Dan bersyukur banget guys, exactly we are the Echoes gitu ya. Kita adalah gemang-gemangnya Tuhan. Yes. Dan memang bulan ini bulan yang spesial. Kenapa Dok? Karena di bulan ini kita akan merayakan Lama loh. tahun Eko. Ini biar penasaran dulu ceritanya. Jadi Bener banget, kita merayakan ulang tahun kita yang kelima ya Dok ya. Dan Ya. bulan ini adalah bulan yang spesial gitu, karena kita akan punya sesuatu yang spesial gitu buat kita teman-teman semua. punya banyak acara yang menarik Bener guys, di banget. 1 bulan ini. Luar biasa. Kayak apa aja Dok? Yang pertama, Yang pertama ada terjebak nostalgia. cakep banget ya kan, Wah. kayak lagunya Raisa ya nggak? Ku terjebak di Di ruang nostalgia. Coba kita panggil Raisa. Boleh masuk. Itu di 13 Oktober ya kan. Terus ada juga live IG with Marsha Manopo di 17 Oktober. Wow, luar biasa banget kan. Jangan sampai ketinggalan guys. Bener banget. Ini gue yakin bagus banget. Marsha Manopo ya kan, luar biasa. So glad kita bisa punya dia gitu ya. Yes. Yang ke selanjutnya Ada We Are the Echoes Invasion. Mantap. Tanggal 18 Oktober. 18 Oktober. Wah. Jadi kita akan menyadap ya enggak? Kita bakal menyadap. eksekusi satu ibadah guys. Yoi, kita akan full melayani gitu ya di ibadah umum hari Yes. Minggu. Jangan sampai kelewatan guys, 18 Kita Oktober. ibadah bareng guys. Exactly, ibadah bareng. Lalu berikutnya 20 Oktober kita punya time capsule ya kan. Wah. Mesin waktu kurang luar biasa apa nih? Ya kan? Ini biasa gue cuma nemuin di film Doraemon. Waduh. Sama film ini. Eko punya nih. Iya benar. Wah, Gokil. Pastinya penasaran kan? Dan stay tune guys, come on. Lalu creative service di 24 Oktober Dok. Jangan sampai kelewat Benar. guys. Kita punya acara menarik, kita punya games-games yang menarik. Beribadah secara kreatif. Yes. Bukan lagi ya kan? Cuman di Echo Generation. Mantap. Dan yang terakhir, Ada something new di 26 Oktober. namanya aja something new. Sesuatu yang baru. Luar biasa nggak tuh? Sesuatu yang baru yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Penasaran. Bikin hati tuh deg-degan pastinya ya nggak? Siap-siap guys. Something new 26 Oktober. Dan itulah press report kita juga sekalian ya guys ya. Iya. Kita masuk ke dalam bulan Oktober ini dan merayakan ulang tahun kita yang kelima dan Echo Generation. We are the Echoes ya kan. Haleluya. Dan selanjutnya press report ada juga teman kita yang kayak gimana Dok? Menyelesaikan penilaian tengah semester. Wow, bersyukur banget sih. Udah setengah jalan ya kan. Udah setengah jalan. Sedikit lagi. Jangan nyerah guys. Jangan nyerah guys. Pasti bisa. Di masa pandemi ini juga khususnya ya kan, jangan nyerah guys. Banyak tugas, banyak tantangan, banyak halangan. Wah, tetap aja sikat kalau gue sih. Ingat Tuhan menyertai. Itu dia. Ya kan? Lalu ada lagi press report, keluarga tetap diberkati meski di masa pandemi. Bersyukur banget sih. Keluarga gue juga diberkati. walaupun di Keluarga gue pandemi. juga sangat Tuhan. diberkati. Itu sendiri karena Tuhan yang menyertai ya Dok. Yes. Tuhan yang memberkati. Dan ya, itulah kasih Tuhan bagi setiap kita. Sekali lagi jangan lupa Tuhan menyertai guys. Exactly, benar banget sih, setuju banget.
Tapi guys, seperti biasa di lain sisi kita juga punya prayer request. Dan ayo teman-teman tetap isi praise report kalian, prayer request kalian, dan jangan malu. Karena gue percaya Tuhan sediakan sesuatu yang baik bagi setiap kita, meskipun di masa sulit kita. So, ayo, kalau ada cara gampang untuk bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, pastinya tulis aja gitu ya. Iya. Dan prayer request hari ini kita punya teman kita yang sedang bergumul dengan perasaan tidak aman. Atau kalau bahasa zaman now-nya insecure lah. Ini banyak banget anak-anak muda yang ngalamin hal-hal ini ya. Setuju banget. Insecure. Wah. Ya, kita berdoa buat itu ya, kita berdoa buat itu. Dan ada teman kita yang Studi di sekolah dan kuliah. Iya. Wah, Gue juga kuliah kan. Sama, gue juga. Iya, benar banget sih. Kita harus tetap mendoakan ya supaya Tuhan sertai Kita harus saling mensupport guys satu Benar. sama lain. Benar banget. Andalkan Tuhan di sekolah kita. Yes. Terus ada teman kita juga yang berdoa untuk pemulihan ekonomi keluarga. Ya memang di masa sulit ini pastinya akan ekonomi pasti terdampak banget ya. Tapi again Tuhan masih menyertai guys, dan kita berdoakan. Iya. Yang terakhir Dok, Keselamatan untuk anggota keluarga. dan kita gereja keluarga gitu ya. Setiap Iya. orang dalam keluarga menjadi orang percaya seperti Kristus gitu. Amin. Dan teman yang menulis ini, kamu ada di gereja yang tepat, kamu ada di generasi yang tepat, dan kita akan berdoa sama-sama hari ini. Yes. So, let's open our heart guys. Kita berdoa supaya Tuhan yang menjawab setiap doa kita. Haleluya. 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 Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sangat baik dalam kehidupan kami. Kau Tuhan yang memberkati kami. Kau Tuhan yang menyertai kami. Dan Kau Tuhan yang menyayangi kami. Tuhan, kalau hari ini ada teman kami yang sedang bergumul Tuhan dengan perasaan tidak aman mereka, Tuhan Yesus, Engkaulah sumber damai sejahtera, sumber kasih, sumber dari segala-galanya Tuhan. Dan hari ini kami berdoa Tuhan, biar Tuhan yang mengisi sendiri kekosongan dalam kehidupan mereka, supaya mereka bisa melihat sesuatu yang lebih besar daripada keadaan mereka sekarang. Tuhan Yesus berdoa juga buat mereka yang di sekolah dan di keluarga Tuhan. Tuhan berkati setiap mereka, khususnya di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan berikan kekuatan ekstra kepada kami, kesehatan ekstra, supaya kami bisa memuliakan nama Tuhan di keluarga kami, di sekolah kami, di studi kami, di nilai kami Tuhan. Kami bisa memuliakan nama Tuhan. Tuhan berikan kerajinan, berikan kepintaran bagi setiap kami, supaya kami bisa memuliakan nama Tuhan lebih dan lebih lagi dengan apa yang sudah Tuhan percayakan di tangan kami. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk ada teman kami hari ini yang berdoa untuk anggota keluarga supaya bisa diselamatkan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan sumber juru selamat, Engkau Tuhan yang menyelamatkan, Engkau Tuhan yang memberikan berkat Tuhan, yang memberikan kasih Tuhan, supaya bisa kami diselamatkan Tuhan. Aku berdoa buat setiap orang dalam keluarga kami bisa menjadi orang percaya seperti Kristus, supaya keluarga kami bisa menjadi teladan, keluarga kami bisa menjadi berkat buat banyak orang, dan keluarga kami memuliakan nama Tuhan dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang luar biasa, yang akan melakukan perkara hebat di dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan berterima kasih Tuhan juga buat ibadah kami hari ini. Kami buka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 So let's start our service. Yes. We are the Echoes. We are the Echoes. Apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku.
sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart responding to your love. I give my feet and surrender all to you, Lord. Here I worship you. How I need your grace, Lord. How I need your grace, Lord. Spirit of God, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flow
me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flow
Shalom, mari kita mau berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami sore hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Urapilah kami ya Bapa dan semua anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu akan berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami. Dan firman-Mu menjadi makanan rohani yang menyehatkan tubuh dan jiwa dan roh kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu akan memerdekakan kami. Sehingga kami bisa saling menguatkan, saling menolong satu sama lain. Dan saling memperhatikan di dalam kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Halo guys, apa kabar? Senang banget kita bisa jumpa ya sore ini. Hari ini kita akan berbicara tentang komunitas yang saling membangun. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 dan ayat 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Guys, kita ini dirancang Tuhan bukan untuk hidup sendiri. Ada orang yang sedang menyendiri, makan sendiri, tidur sendiri, melamun sendiri, lama-lama mati sendiri, ya. Ada banyak orang yang meninggal tanpa diketahui oleh orang lain karena mereka mengisolasi dirinya dan tidak mau bergaul dengan dunia luar. Kita diciptakan Tuhan bukan untuk hidup sendiri, tapi kita diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial, di mana kita saling membutuhkan, saling memperhatikan, saling menguatkan satu sama lain. Ada lagu berkata, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Pasti kalian ikut nyanyi juga di rumah. Kita adalah satu di dalam keluarga Allah. Bapa kita satu dan kita semua ini adalah anak-anaknya. Betapa indahnya kita ini diikat oleh satu kasih, yaitu kasih Yesus Kristus yang mempersatukan kita semua. Tanpa membedakan ras, golongan, suku, warna kulit, Yesus mempersatukan kita semua menjadi satu di dalam kasih-Nya. Itulah sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan. Walaupun kita ini banyak, firman Tuhan berkata bahwa Kristus adalah kepala dan anggotanya banyak. Tubuh Kristus itu adalah kita semua yang adalah anggota tubuh Kristus. Ada yang terdiri dari tangan, ada yang terbuat dari kaki, ada yang terbuat dari mata, ya, ada yang berfungsi sebagai telinga. Fungsi kita berbeda-beda, tapi kita satu di dalam Kristus. Jadi tidak ada seorang pun yang merasa dirinya, aku ini tidak berguna, aku ini tidak ada apa-apanya. Tapi kita semua ini berguna di dalam tubuh Kristus. Semua memiliki fungsi, semuanya indah. Jangan ada yang berkata, wah aku ini jelek, aku ini tidak bernilai, kulitku hitam. Tetapi kita semua ini indah dan mulia di mata Tuhan. Nah, sore hari ini kita akan belajar bagaimana kita memiliki komunitas yang membangun. Hal yang pertama kita perhatikan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 bagian A, firman Tuhan berkata demikian. Dan marilah kita saling memperhatikan. Untuk memiliki komunitas yang saling membangun satu sama lain, maka kita harus saling memperhatikan. Firman Tuhan berkata, janganlah kita hanya memperhatikan kepentingan diri kita sendiri, tapi kita juga harus memperhatikan kepentingan orang lain. Kita hidup di tengah dunia yang kompleks, dan kita diperintahkan Tuhan untuk menjadi garam dan terang di dalam dunia yang gelap ini.
Bagaimana kita bisa menggarami dunia ini dan menerangi dunia yang gelap ini? Tentunya melalui cinta kasih dan perhatian yang kita berikan bagi orang-orang di sekeliling kita. Kita tidak usah ke Papua, ke Aceh, ke tempat-tempat yang jauh. Tetapi ada banyak orang di sekeliling kita yang bisa kita perhatikan. Ketika kita melihat ada teman kita yang lemah, kita menguatkan mereka. Ketika kita melihat ada teman kita yang sakit, kita mendoakan mereka. Ketika kita melihat atau mendengar ada teman kita yang lagi putus asa, mungkin di PHK, mungkin lagi putus cinta, ya hatinya lagi sedih, kita datang menguatkan dia. Ya mungkin kalau dalam PSBB sekarang ini kita nggak bisa lagi seperti dulu, ya paling minimal kita menelpon mereka, kita WhatsApp mereka, ya atau video call. Kita menanyakan bagaimana keadaan kamu, apakah kamu sehat-sehat, apakah keadaan kamu baik-baik saja. Itu sudah merupakan secerca air sejuk, ya, secerca pengharapan yang memberikan kekuatan untuk teman-teman kita. Beberapa tahun yang lalu ayah saya meninggal dunia. Hati saya dirundung dengan kesedihan yang begitu dalam, ditinggalkan oleh ayah yang begitu mengasihi saya dan peduli dengan saya. Hampir tiap hari kami telepon, hampir tiap hari kami ngobrol, walaupun jarak jauh memisahkan kami. Ayah saya di Makassar dan saya di Jakarta, tapi kasih kami begitu kuat satu sama lain. Ya, hampir tiap hari kami saling telepon, saling mendoakan. Dan ketika ayah saya dipanggil pulang, hati saya begitu sedih, ditinggalkan oleh seseorang ayah yang begitu mengasihi saya. Namun kesedihan saya tidak berlangsung lama karena ada saudara-saudara rohani yang menguatkan saya. Ada saudara-saudara rohani yang menelpon saya. Ada saudara-saudara rohani yang memberikan kekuatan kepada saya. Dan itulah yang menjadi penghiburan bagi saya di tengah-tengah kedukaan. Ada orang-orang di sekeliling yang menguatkan saya, ada orang-orang di sekeliling yang mendoakan saya. Betapa indahnya dunia ini kalau kita bisa saling mengasihi, saling peduli satu sama lain. Hal yang kedua yang bisa kita lakukan adalah di dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 bagian B dikatakan demikian. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Hal yang kedua yang bisa kita lakukan adalah saling mendorong di dalam kasih. Ada banyak pertemanan kita hari-hari ini hanya sebatas jalan-jalan, makan-makan, WhatsApp, ada geng motor ya, dan yang lagi in sekarang ada geng sepeda, ada geng jalan pagi, ada geng jalan sore ya. Tapi banyak kali pertemanan kita itu hanya sebatas perhatian fisik. Udah makan belum? Udah minum belum? Udah bobok belum? Yang kita perhatikan adalah perhatian fisik. Namun adakah kita mau melihat lebih dalam lagi dan mau memperhatikan teman-teman kita bukan hanya dari segi fisik saja, tapi kita juga mau memperhatikan mereka dari segi rohani mereka. Adakah kita rindu untuk menceritakan kasih Tuhan kepada teman-teman kita yang belum mengenal Yesus? Kita menceritakan tentang kasih dan kebaikan Tuhan yang kita sudah alami. Apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Ketika kita sakit, Tuhan sembuhkan kita. Ketika kita lemah, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Ketika kita mengalami pergumulan, masalah, Tuhan memberikan jalan keluar. Adakah hal-hal seperti itu kita bagikan kepada teman-teman kita, sehingga mereka pun boleh dikuatkan dan mereka juga bisa bertumbuh di dalam kerohanian mereka. Betapa sedihnya hati kita kalau sahabat kita yang terdekat ya suatu hari dipanggil pulang tanpa belum pernah mengenal tentang siapakah Yesus itu. Ini adalah merupakan tanggung jawab kita bersama untuk kita saling mendorong di dalam kasih, untuk kita saling memperhatikan satu sama lain, sehingga pertemanan kita, persahabatan yang kita bangun itu merupakan persahabatan yang diikat oleh kasih Kristus, bukan persahabatan yang untuk mencari keuntungan. Saya berteman dengan kamu supaya kamu kasih saya puding tiap hari.
Saya berteman sama kamu supaya kamu kasih kue kepada saya tiap hari, ya. Kita mencari teman bukan untuk mencari keuntungan diri kita, tetapi kita mencari teman untuk kita saling mendorong di dalam kasih, saling memperhatikan ketika teman kita berkekurangan. Kita mau membantu mereka ketika teman kita berada dalam kelemahan, kita menguatkan mereka. Ketika mereka lagi jatuh, kita tidak mendorong mereka dan berkata rasain. Itu sih sebabnya karena kamu nakal, ya karena kamu lalai makanya kamu mengalami seperti ini. Tapi ketika teman kita jatuh, kita berusaha untuk mengangkat mereka. Dan kita berkata, aku ada di sini dan aku mau menolong kamu. Nah, ini adalah fungsi seorang teman, bahwa seorang sahabat itu adalah teman di dalam kesukaran. Dia mau mendorong temannya untuk selalu temannya itu melakukan hal-hal yang baik, supaya temannya bertumbuh di dalam kasih, mengenal Tuhan, menjadi seorang sahabat di kala susah ataupun di kala senang. Guys, inilah waktunya bagi kita untuk berbuat baik kepada setiap orang, khususnya untuk teman-teman kita yang seiman. Kedatangan Tuhan sudah diambang pintu, dan biarlah kita semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama yang membutuhkan. Hal yang ketiga, kita membaca dalam ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hal yang ketiga adalah saling menasehati. Saya banyak kelemahan, saya ini banyak kekurangan. Yang bisa melihat dengan jelas kelemahan saya dan kekurangan saya tentunya adalah orang yang ada di dekat saya. Dan biasanya orang yang paling banyak menasehati saya adalah suami saya, anak saya, teman-teman dekat saya. Mereka biasanya selalu mengingatkan saya dan mengingatkan apa yang menjadi kekurangan saya. Ya, dulu waktu saya masih muda 1000 tahun yang lalu, saya sering marah dan tersinggung ketika ada teman yang menasihati saya berkata, emangnya kamu lebih baik dari saya? Emangnya kamu sudah sempurna? Tapi ketika kita dinasihati, mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan kalau ada teman-temanku yang masih mengingatkan aku. Terima kasih Tuhan kalau ada teman-temanku yang mengkritik aku. Terima kasih Tuhan kalau ada teman-temanku yang memberitahukan kekuranganku. Kita bersyukur pada Tuhan. Itu berarti bahwa teman-teman kita masih memperhatikan kita. Itu berarti teman-teman kita mengasihi kita dan mau kita berubah. Dari hari lepas hari lebih baik lagi, lebih baik lagi. Firman Tuhan berkata, hendaklah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita saling menggosok satu sama lain melalui kritik yang membangun, bukan kritik yang menjatuhkan. Kita saling menguatkan satu sama lain melalui nasihat-nasihat firman Tuhan, sehingga kita bisa bertumbuh di dalam iman, menjadi dewasa, dan menjadi serupa dengan Kristus. Hari ini kita diajarkan Tuhan untuk kita bisa memiliki sahabat-sahabat rohani, teman-teman yang saling menguatkan satu sama lain. Jangan lagi hidup sendiri. Mulai hari ini cari teman-teman baru, catat nomor WA mereka, catat nomor telepon mereka, dan mulai bikin janji, mulailah menelpon mereka, mulailah menghubungi mereka, mulailah memperhatikan mereka, mulailah mendorong mereka di dalam kasih, dan mulailah menasihati teman-temanmu yang membutuhkan. Saya percaya Tuhan akan memakai anak-anak muda semua menjadi berkat bagi banyak orang, dan melalui kalian semua banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.
Halo guys, luar biasa banget ya. Tadi kita udah dengerin sharing dari Tante Silvani. Thank you banget Tante udah mau sharing di Eko. Nah, sekarang nih kita mau nanya-nanya dikit nih sama Tante. Boleh ya Tante ya? Mantep banget dah. Nah, mungkin ini ada mewakili dari teman-teman yang ada di rumah juga. Kadang ada bingung nih yang mengenai komunitas tuh gimana sih. Kalau misalkan Tante waktu dulu nih, waktu SD, SMP, SMA gitu, ada pengalaman gak sih Tante gimana cara kita cari komunitas yang baik gitu? Iya, dulu Tante waktu SMP itu SMP-nya Kristen. Jadi kebanyakan teman-teman juga berasal dari komunitas yang sama. Dan itu tidak menjadi masalah ya, karena kita seiman. Tapi ketika Tante SMA-nya itu puji Tuhan dapat SMA 1, salah satu SMA terbaik di Makassar. Dan di sana lebih banyak saudara sepupu kita ya dibandingkan dengan saudara seiman. Nah, jadi ini memang merupakan satu tantangan ketika Tante di SMA 1 pada saat itu ada banyak yang mempertanyakan kepada Tante, kok Tuhan kamu 3 gitu. Kalau Tuhan kamu berkuasa, kenapa harus lahir sebagai seorang bayi? Dan masih banyak hal-hal lain yang sering mereka tanyakan. Nah, ini merupakan sebenarnya satu kesempatan yang Tuhan berikan ya ketika teman-teman yang tidak seiman itu menanyakan. Dan ini merupakan satu kesempatan bagi saya untuk bersaksi kepada mereka. Ya, ada memang teman yang senangnya berdebat, maunya menang sendiri. Kalau saya jawab A, dia jawabnya A+. Saya jawab B, dia jawabnya B kuadrat dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi memang memilih teman itu tidak gampang karena ada teman yang maunya menang sendiri. Tapi ada juga teman yang mau sharing, ada juga teman yang mau berbagi rasa. Ya, yang mau senasib sepenanggungan dan juga saling memperhatikan. Jadi di antara keanekaragaman teman-teman seperti itu, maka Tuhan memberikan kita satu nasihat, hendaklah engkau cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Ya, menghadapi teman-teman yang beraneka ragam sifat dan kemauan, ya. Kita diperintahkan Tuhan untuk kita bisa memiliki hikmat dan juga ketulusan hati. Karena hikmat tanpa ketulusan hati, maka itu merupakan akal bulus, ya. Kita bisa memanfaatkan orang lain, kita bisa merendahkan orang lain karena kita merasa lebih hebat, kita memiliki pengetahuan yang lebih dalam daripada mereka, dan akhirnya nanti mereka akan menjauhi kita dan tidak mau lagi bergaul dengan kita. Jadi prinsip Tante pada saat itu adalah Tante mau bergaul dengan siapa saja, Tante tidak pilih teman, siapa saja Tante mau berteman dan bergaul dengan mereka. Namun ketika ya mereka mulai membawa Tante ke dalam satu kumpulan untuk hal-hal yang tidak baik, tentunya Tante menjauhi hal-hal seperti itu. Tapi sepanjang kita bisa diskusi, ngobrol tentang pelajaran, tentang agama, tentang apa saja, Tante menyambut itu dengan baik dan berteman dengan mereka. Dan sampai saat ini kami masih punya komunitas, ya, komunitas WA teman-teman SMA. Jadi kami masih bertemu sampai hari ini, saling menyapa satu sama lain. Kami tidak putus silaturahmi. Sampai hari ini kami masih ada grup, dan Tuhan menempatkan kita memang untuk kita bisa menjadi berkat, garam dan terang di tengah dunia yang gelap ini. Mungkin itu guys. Oke, selanjutnya Tante, ada pertanyaan lagi. Pasti dari kita tuh banyak banget yang punya teman tuh dari kecil gitu. Teman entah dari tetangga kah, atau satu sekolah dari TK gitu. Dan ternyata pas kita udah mulai dewasa nih, udah mulai remaja, mereka tuh tidak sebaik yang dulu gitu. Pasti semua orang bisa berubah ya. Nah, gimana sih Tante cara kita bisa bedain gitu, kita ini sempatasnya bergaul nggak ya sama mereka? Karena
setiap kita juga pasti paham gitu, manusia nggak ada yang sempurna ya Tante ya. Bisa aja suatu saat berbuat dosa gitu kan. Kita pun juga bisa berbuat dosa. Dan kita juga harus mengerti dan memaafkan mereka gitu, mengasihi mereka gitu. Gimana caranya kita biar tahu, oh ternyata ini nih sudah sampai sini aja deh kayaknya deket sama dia gitu. Aku harus cari komunitas atau sahabat yang lebih membangun aku gitu. Iya. Memang ada firman Tuhan berkata pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kalau seandainya memang perbuatan teman kita itu memberikan dampak yang buruk bagi kita, memang sebaiknya kita jauhi. Tapi sepanjang perbuatan teman kita itu tidak memberikan dampak yang buruk bagi kita, ya kita tetap bergaul, kita tetap menasehati dia, kita tetap mendoakan dia. Ya mungkin suatu saat dia bisa sadar, ya. Pernah dengar nggak burung beo? Burung beonya pendeta. Nggak tahu apa tuh Tante. Burung beonya pendeta kan selalu bilang haleluya, haleluya gitu. Iya. Terus satu hari ada temannya pendeta, burung beonya kalau ngomong bilangnya sialan lu gitu. Jadi temannya pendeta ini bilang sama pendeta ini, gimana kalau burung beo kita satukan, biar beo saya bertobat dan beo saya bisa ngomong seperti beo kamu gitu. Haleluya, haleluya gitu. Akhirnya disatukanlah beo pendeta sama beonya orang ini. Yang satu bilang haleluya, yang satu bilang sialan lu gitu. Akhirnya setelah seminggu apa yang terjadi? Ternyata kedua-duanya mengucapkan sialan lu, sialan lu. Gak sesuai ekspektasi ternyata ya. Harapannya haleluya ya. Harapannya haleluya. Jadi memang pergaulan yang buruk itu bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kita hati-hati juga memilih teman. Kalau memang ada teman kita yang sudah berubah, kita doakan, kita nasihati, ya. Tapi kalau tidak mempan, kita sudah doakan, nasihati, kita sudah berupaya dengan segala cara, tetapi dia memilih jalannya, ya sudah, itu adalah keputusan dia. Berarti kita juga jangan mencobai diri kita Iya, sendiri betul. Jangan mencobai diri kita. Jangan merasa kita tuh Kuat. mampu Kadang-kala gitu kita ya. merasa diri kuat, nggak apa-apa kok saya masuk geng ini, Iya. geng Saya bisa motor. jadi garam buat mereka gitu. Ternyata kitanya ke bawah arus ya. Betul. Itu yang sering banyak terjadi sama anak muda sekarang. Nah Tante, kalau kejadian yang kayak tadi nih, ternyata berakhir kita harus memilih nggak dekat lagi sama mereka gitu. Kalau kita dibilang, kamu mah pilih-pilih temen gitu. Sebenarnya gimana ya Tan, caranya nih kita memilih untuk memilih komunitas yang lebih baik tanpa kita dibilang tuh nggak mengasihi mereka semua. Kita kan seharusnya mengasihi semuanya gitu ya, kita rangkul sama-sama gitu. Tapi kalau kayak tadi kita dibilang pilih-pilih teman gitu, gimana ya Tan? Iya, kadang-kala judgement seperti itu suka melemahkan kita ya. Tapi tetaplah berbuat baik kepada mereka. Tidak usah terpengaruh dengan kata-kata mereka. Karena seringkali iblis itu berusaha mengintimidasi kita supaya kita menjadi lemah. Ya, melalui apa? Melalui kata-kata. Melalui kecaman, ya, melalui sindiran. Tapi tetaplah berbuat baik, tidak usah membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ya. Yesus berkata bahwa Yesus itu mengasihi orang berdosa, tetapi dia membenci dosa. Ya, yang kita benci itu bukanlah orangnya, tapi yang kita benci itu adalah perbuatan dari orang itu. Itu yang kita benci. Ya, kita tetap mengasihi orangnya, ya, kita tetap mendoakan mereka, tapi kita tidak melakukan apa yang mereka lakukan. Mungkin seperti itu. Luar biasa banget ya teman-teman. Mungkin ini ada di dalam pergumulan kalian gitu ya, kalau yang mungkin baru masuk sekolah baru, terus ternyata wah kayaknya aku salah pilih teman nih, tapi aku udah terjebak nih di dalam sebuah geng, aku harus gimana ya? Dan ternyata nggak apa-apa sebenarnya kalau kita punya hak untuk memilih komunitas yang mau kita bersama-sama jalanin gitu.
Dan kalian nggak salah kok kalau untuk melakukan itu untuk kepentingan dan kebaikan diri kalian sendiri gitu ya. Nah Tante, ini kan menjelang HUT Eko yang kelima nih. Kita udah 5 tahun loh. Berasa banget ya. Iya. Wow. Tiba-tiba udah 5 tahun aja. Nah, Keren. kalau misalkan nih, menurut Tante Eko tuh gimana sih Tan selama ini? Terus sebenarnya pentingnya apa sih Tan untuk anak muda tuh join Eko gitu? Iya. Jadi Eko itu kan adalah suatu kumpulan atau komunitas anak muda ya yang tergabung dalam gereja kita GB Eklesia, di mana komunitas yang dibentuk ini merupakan satu wadah di mana kita bisa saling membangun satu sama lain, di mana kita bisa saling memperhatikan satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain. Jadi betapa beruntungnya kalau kita bisa masuk Eko, ya, di mana kita bisa bertemu dengan teman-teman seiman yang punya satu visi, satu tujuan, sehingga kita bisa bersama-sama terikat, terlibat di dalam satu pelayanan, ya. Kita bisa bersama-sama memuji, menyembah Tuhan di Eko. Kita sama-sama bisa bertumbuh. Bahkan ada yang menemukan jodohnya juga di Eko, ya, puji Tuhan, ya. Bisa menemukan teman hidupnya di Eko. Wah, itu luar biasa gitu ya. Jadi komunitas Eko ini merupakan satu komunitas yang luar biasa. Saya melihat bahwa anak-anak Eko bertumbuh dengan luar biasa, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dulu mereka hanya sebagai anggota, tapi sekarang udah melayani. Seperti Celia, Yani, Bowo, ya, dan banyak teman-teman yang lain. Mereka sekarang sudah bertumbuh menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Ya, jadi betapa indahnya kita bisa memiliki komunitas yang saling menguatkan. Dan tentunya harapan Tante adalah bahwa di usia yang kelima ini, Eko bisa bertumbuh menjadi anak muda yang serupa dengan Kristus, ya. Serupa di dalam perkataan Kristus, serupa dalam perbuatan Kristus, serupa dalam pikiran Kristus, serupa dalam perasaan Kristus, sehingga kehidupan Kristus menjadi gaya hidup kita. Amin. Amin. Yang terakhir nih Tan, apa sih harapan Tante untuk Eko ke depannya? Iya, harapan saya supaya kita semua bertumbuh. Ya, jangan ada yang stagnan, jangan ada yang terkungkung dalam dunianya, tidak mau keluar dari dunianya. Tapi mari kita mau berbaur satu sama lain, ya. Mari kita mau bertumbuh, mari kita mau bangkit, karena kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu. Kita harus mempersiapkan diri kita menjadi mempelai Kristus. Karena kalau Tuhan sudah datang kedua kalinya, Tuhan tidak tanyakan berapa IQ kamu, ya. Nilai kamu di sekolah bagaimana? Tapi yang Tuhan tanyakan, apakah kamu sudah menjadi mempelai Kristus? Jadi mari kita mempersiapkan diri menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali ini. Tanda-tandanya sudah dinyatakan bahwa Kristus akan datang kembali untuk menjemput kita semua dalam kemuliaan. Dan saya menginginkan tidak ada satupun anak Eko yang tertinggal ketika Yesus datang. Tapi semua akan diangkat bersama-sama untuk kita menyambut Tuhan di udara. Tuhan memberkati. Thank you banget Tante buat waktunya. Kita senang banget Tante bisa sharing di Eko. Mungkin kita doa tutup kali ya Tante. Ya, boleh. Ya, mari kita mau berdoa. Bapak, terima kasih untuk waktu yang sangat indah pada sore ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh sharing dengan Celia dan teman-teman yang lain. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita saling membangun satu sama lain, saling menemukan kebenaran-Mu Tuhan dan mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Tolong setiap anak-anak muda yang mendengarkan firman-Mu, biar iman mereka dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang saat ini berada dalam pergumulan mengalami kemenangan dan sukacita, yang saat ini berada dalam kejatuhan, mereka tidak tinggal di dalam kejatuhannya, tapi mereka mau bangkit Tuhan, dan mereka boleh berdiri di hadapan Tuhan sebagai pahlawan Allah yang gagah perkasa. Mari ya Bapa, Kau persiapkan setiap anak-anak-Mu untuk mempersiapkan diri mereka
mereka menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Mereka semakin setia, semakin kuat di dalam Tuhan, saling membangun di dalam komunitas, saling memperhatikan satu sama lain, sehingga kami boleh menjadi umat yang kuat, umat yang sungguh-sungguh dibentuk menjadi pahlawan Allah yang gagah perkasa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, biarlah firman-Mu akan membukakan mata hati dan pikiran kami, untuk kami semakin mengasihi Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke guys, sekian dulu Oke, Hand Sanitizer guys. minggu ini. Sampai ketemu minggu depan ya. Shalom. Shalom.